Halo teman-teman trader investor, selamat datang channel cuan-cuan saham di analisa teknikal dan teknologi harian. Seperti biasa, hari ini hari Rabu 10 Agustus 2022, hari yang cukup menarik. Seharian terlihat melemah, cuman waktu closing IHSG ditarik lagi. Dan kalau kita lihat candlenya ya, shadownya panjang di bawah, bahkan ini kalau di Stockbit bodinya hijau ini. Bentar, saya cek di RTI ya. Open 7073, oke cocok. High-nya 7086, low-nya 7021 ya bener. Yang bener yang Stockbit ini. Kalau yang TradingView masih error ya, dia bodinya merah. Closingnya 7086. Hari ini juga closingnya 7086, tapi openingnya beda. Karena nggak bisa ada gap kalau di TradingView ini, kalau yang saya lihat. Nah, bahkan candlenya ciamik banget kalau teman-teman lihat untuk IHSG hari ini malah hammer di atas. Dan seperti biasa nanti kita akan menganalisa IHSG dan juga beberapa saham pilihan yang menarik-menarik. Sebelumnya, buat teman-teman yang mau kasih tip support atau donasi untuk cuan-cuan saham, bisa saya tinggal klik link sosial base deskripsi. Nah, teman-teman bisa kasih tip support atau donasi untuk cuan-cuan saham dan juga pesan pribadi untuk saya. Terus buat teman-teman yang ada pertanyaan, kritik atau saran, silakan sampaikan aja, bisa via DM Instagram atau komen YouTube. Dan insya Allah setiap pertanyaan teman-teman pasti akan saya jawab kalau sudah ada waktu. Lalu juga jangan lupa support terus channel cuan-cuan saham dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Karena support teman-teman itu gratis, tinggal klik aja. Tapi itu sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Jangan lupa juga nyalain notifikasinya karena ada konten setiap hari dari cuan-cuan saham, Senin sampai Jumat analisa harian, Sabtu dan Minggu konten spesial. Satu hal yang baru di cuan-cuan saham, ada Telegram publiknya, channel Telegram publik buat teman-teman yang mau gabung itu terbuka untuk umum ya. Teman-teman silakan cek link yang ada di deskripsi aja, nanti bisa gabung ke grup channel Telegram cuan-cuan saham publik. Oke, langsung aja kita akan masuk ke transaksi yang hari ini juga masih oke, 12,546 triliun. Dengan pergerakan asing hari ini net buy dengan jumlah yang cukup besar, 312 miliar. Cuman itu dominan di pasar nego. Kalau di pasar regulernya net sell 42 miliar. Kalau kita lihat juga beberapa bursa regional pada koreksi dalam, IHSG pun juga tadi sempat dalam, tapi closingnya ditarik ke atas. Nanti kita bahas TA-nya aja. Dan kalau kita masuk ke saham-saham yang dibeli asing, masih dominasi oleh big cap, big bank kita. Ada BCA 251 miliar, Bank Mandiri 78 miliar, BBNI 53 miliar, Tower 49 miliar, Telkom 47,9 miliar, PTBA 42,5 miliar, INDF 38,1 miliar, ICBP 37,3 miliar, Astra 33,6 miliar, Unilever 32 miliar, Alfamart 27 miliar, Raja 25 miliar, MAPI 21,5 miliar, SMGR 19,1 miliar, dan Indi 13,8 miliar. Ada BRPT juga 9,5 miliar dan Avia 6,5 miliar. Masuk ke saham-saham yang dijualin asing, ada Bank BRI 370,9 miliar yang bikin volatil hari ini ya. Tepik 65,1 miliar, ITMG 44,7 miliar, Bukalapak 33,6 miliar, Pegas 22,7 miliar, Arto 20,6 miliar, KLBF 17,4 miliar, Excel 17,2 miliar, Inco 16,6 miliar, Adaro 15,9 miliar, Indosat 15,8 miliar, Hil 13 miliar, Tins 9,4 miliar, Akra 9 miliar, Cepin 7,9 miliar, Asa 6,3 miliar, Unit Tractor 6,2 miliar, S1 4,9 miliar, dan Dharma 4,2 miliar. On track ya Dharma ya, sesuai view kemarin. Nah teman-teman kalau kepo cek video persis kemarin aja. Oke, langsung aja kita akan masuk ke analisa teknikalnya IHSG yang seharian melemah cuman di closing dengan candle hammer yang sangat ciamik. Lalu gimana mas, apakah kita tidak jadi koreksi? Ya memang kemarin tuh belum ada konfirmasinya karena kemarin itu baru reject doang ya. Dan sekarang kalau kita lihat yang sudah terjadi, satu hal yang pasti IHSG sudah ada lower high. Itu yang jelas sudah terjadi. Karena kemarin lower low. Karena kemarin low-nya di 7086, sedangkan low hari ini sampai 7021 seperti itu. Walaupun akhirnya dia reject juga. Nah, yang bisa kita perhatikan ini mirip waktu di sini. Kalau teman-teman ingat ya, yang koreksi bulan Juni memang sempat reject, lalu turun dan loncat dulu, dan dia mau membentuk konfirmasi double top. Seperti itu. Yang jelas yang bisa kita lihat dari struktur kecil, yang pertama IHSG sudah ada lower low, karena yang sebelumnya dia higher low terus, sekarang dia sudah lower low. Maka dari itu untuk sekarang ya, untuk view kecil banget, kita ke time frame yang sangat kecil, IHSG sedang sideways pada range 7146 sampai 7018. Di sini sideways IHSG. Nih, kalau misalkan nanti IHSG berhasil break ke atas, ya udah
berarti koreksi sudah selesai. Tuh kali ya, tinggal next stopnya nutup gap dan juga uji resist lagi. Kalau dia break area 7144. Ya, 7144. Tapi kalau memang nanti IHSG naik, lalu turun sekali lagi membentuk double top, nah itu namanya sedang konfirmasi reversal. Seperti itu. Dan konfirmasinya itu ketika IHSG jebol area 7021. Pas di Fibonacci 0,236. Dan ini sesuatu yang sangat wajar. Dia reject dari 236. Nanti kalau memang IHSG jebol dari 236, ada potensi sampai 0,5 doang. Karena 236 tambah 236 sama dengan sekitar 0,5. Ini ya, kira-kira kalau nanti IHSG bentuk double top. Nah, ini kan top 1, lalu ini sedang pembentukan top 2. Cuman yang memang belum terkonfirmasi apakah mau double top. Ini bahkan masih jauh dari double top ya. Dia harus uji high lagi, lalu harus breakdown lower low, itu kalau mau double top. Tapi kalau ternyata nanti IHSG berhasil naik lagi, ya udah. Nggak ada swing lowan. Seperti itu. Yang perlu kita waspadai mungkin nanti bentuk kayak gini ya, sekitar bulan Juni. Dan saya pun juga nggak tahu apakah bakal terjadi atau enggak, karena nggak ada yang bisa predik market. Cuman satu hal yang pasti, kalau kita lihat sekarang IHSG sedang berada di downtrend line. Rejectnya udah kelihatan, cuman memang belum ada konfirmasi untuk reversal. Butuh market structure, lower high, lower low pada candle daily. Kalau yang tadi masih di intraday, seperti itu. Kalau kita lihat waktu di sini juga, ini kan low-nya 6509 sampai high-nya ada di 7257. Ya, kalau yang sebelumnya swing high-nya kan sampai sini ya, jadi kita sambungin ke yang sini. Dan kalau kita lihat waktu itu pun juga sama, dia naik, reject, itu naik sampai 0,786 ya. Ini semoga teman-teman nggak bingung sama Fibonacci-nya. Nah, ini kan dia masuk ke area 786 ke atas, sudah masuk area kuat. Di situ dia reject, membentuk lower high setelah kena gap. Dan sama, ini dia reject dari 236 dulu. Di sini reject 3 Juni. 3 Juni itu ibarat kayak kemarin 9 Agustus baru reject dari resist. Terus hari ini dia turunnya. Nah, lalu sempat pullback 3 hari. Ini kan 6 Juni ya, 7, 8, 9 Juni dia naik lalu bikin double top dan konfirmasi breakdownnya pada tanggal 13 Juni. Dia jebol neckline di Fibonacci 236 dan since saat itu dia sudah berganti structure menjadi downtrend atau swing low. Lower high, lower low, lower high, lower low, lower high, lower low, dan seterusnya sampai kena area kuat. Nah, yang bisa kita lihat saat ini juga IHSG sama, kemarin sudah dari reject dari uptrend downtrend line, lalu hari ini sempat turun sampai Fibu 0,236. Cuman memang kalau mau terulang ya harus bikin satu lagi kayak gini untuk membentuk double top. Apakah nanti lower high? Kalau lower high ya inverted cup handle, di sini cup, lalu ini handle. Kalau mau descending triangle ya 3 kali. Atau kalau memang nanti double top ya sampai ke sini lagi baru akhirnya breakdown ke bawah untuk konfirmasinya. Satu hal yang pengen saya mention adalah saat ini IHSG berada di area kuat. Sebenarnya ya keputusan kembali ke teman-teman ya, mau tetap HK pakai margin juga nggak masalah. Saya pun juga hari ini trade pakai margin di salah satu saham ya. Jadi ya memang selama ada view-nya itu nggak ada masalah sama sekali. Cuman memang untuk saat ini market sedang berada di area resist. Nah, ketika di area resist atau support, opsinya itu cuma 2, breakdown atau balik atau rebound atau reversal gitu aja. Kalau memang nanti breakout ya udah berarti lanjut, tapi kalau gagal ya dia bakalan reversal seperti itu. Kalau menurut saya pribadi ya, saya masih tetap stick dengan view saya. Ini IHSG bakal swing low sampai 2 September. Nggak tahu, ini saya pengen reset. Jarang saya sampai ngeriset waktu ya. Biasanya cuman price action, volume, view doang, tapi entah kenapa kok ada sesuatu yang menarik. Setiap swing low IHSG 17 bar, apakah ini bakal jadi 17 bar juga? Nah, saya baru pengen coba melihat. Cuman yang jelas saat ini area 7100 adalah area resist kuat dari IHSG. Amannya memang kalau mau di area sekarang ya, untuk saham-saham yang kuat korelasinya dengan IHSG lebih ke jaga TS aja. Maksudnya untuk buy-nya bisa dikurangi agresivitasnya, tinggal dijaga TS aja. Cuman kalau memang ada plan ya silahkan juga, karena keputusan jual beli kembali ke teman-teman sendiri. Seperti itu. Dan itu adalah update dari IHSG saat ini ya. Untuk sekarang masih bertahan pada Fibonacci 0,236-nya di area sekitar 7020 sampai 7018. Kalau memang nanti dibikin double top, bikin top satu kali lagi, nggak bisa jebol 7146, nah itu berhati-hati karena akan ada konfirmasi untuk swing low seperti itu.
gitu. Jadi ya batasi resiko aja. Karena waktu di sini juga nggak langsung reject terus turun gitu, nggak. Di sini dia sempat bikin konfirmasi dulu, ini double topnya. Top 1, top 2 di Fibonacci 0,236 juga. Jadi kayak dejavu ya. Ya, dan kalau menurut saya nggak kebetulan tuh. Karena ya salah satu prinsipnya TA, history repeat itself. Jadi ya batasi resiko. Kita bisa gunakan 7000 sampai 7020 untuk trigger yang lebih kuat untuk saat ini. Yang jelas untuk sekarang IHSG sudah sideways karena sudah tidak higher low lagi pada candlestick daily-nya. Jadi ya itu adalah update-nya. Oke, itu untuk IHSG. Langsung aja kita akan masuk beberapa saham pilihan. Kita mulai dari yang dibeli asing dulu. Kita cari yang ada spread. Bank Mandiri nutup gap langsung loncat ya. Batubara malu-malu hari ini. Saya pengen bahas apa nih? Spreadnya pada kecil-kecil ya. Raja saya gak pengen bahas dulu. Terakhir jadi menu swing di harga 250-an. Saya udah gak mau bahas lagi lah, daripada bikin FOMO orang-orang ya. Nah, kenapa saya pengen melanjutkan Unilever aja. Yang terakhir saya bahas itu dia berpotensi untuk bikin yang namanya bear trap ya. Sekarang kita cek lagi. Oke, hari ini Unilever naik 1,27% dengan candle yang bagus, hammer, volume cakep, dan cakep. Tuh, terakhir saya bahas Unilever, saya lupa di tanggal-tanggal sini, saya bilang waktu itu berpotensi untuk bikin bear trap ya. Jadi dia di trigger dulu, jebol stop loss, baru habis itu di breakout kan ke atas. Nah, waktu itu saya bilang juga si Unilever ini resistennya 4800. Kalau nggak salah saya bahasnya di sini deh, 5 Agustus, konten 5 Agustus, teman-teman bisa cek mungkin. Itu ada resisten di 4800 dan bakal lebih bagus kalau turun dulu, ada reject. Dan satu hal yang kita lihat ya, sebenarnya cukup menarik dari si Unilever ini, selain kalau tanggal candle 2 merah ini kita hilangin ya, ini dia masih dalam fase konsolidasinya. Dan dia sempat reject, lalu retest di area support sekitar 4600, dan hari ini kuat dengan hammernya. Saya rasa ya, besok Unilever cukup menarik, dia berpotensi untuk breakout 4800 kalau dilihat dari candle hari ini. Tuh. Kalau kita lihat dari downtrend lainnya 5100, nah itu juga bakal jadi area yang perlu ditembus juga, mungkin nanti di sekitar 4850 ya. Jadi itu area PR dari Unilever. Kalau misalkan dia breakout dari 4850, saya rasa besar change-nya Unilever untuk menuju ke sekitar 5000 sampai 5100 lagi. Nah, kalau break 5100 barulah view continuation-nya berjalan dan ini valid bearish trap. Bear trap ya. Jadi di trigger stop loss dulu untuk ngacir ke atas seperti itu ya. Cukup menarik kalau dilihat dari candlenya. Cuman ya memang agak bias sih. Main dicari stop loss-nya juga di sini. Yang jelas untuk sekarang support ada di sekitar 4650 sampai 4600 kembali di sana. Supportnya dari Unilever, sedangkan resisten di 4800 sampai 4850. Kalau break 4850 nextnya 5000, kalau break 5000 nextnya 5100, dan kalau break 5100 melanjutkan ke targetnya di sini. 6500 barangkali bisa juga. Karena memang katalisnya juga baru inflasi. Jadi ya inilah saham yang cocok untuk itu. Dilihat dalamnya ya ini yang mendukung view tadi ya. Belum ada distribusi sama sekali dari akumulasinya terakhir di sini. Jadi ya memang ya itulah. Nih bahkan si Unilever juga sudah kembali ke atas MA50 ya. Biasanya sudah kembali ke atas MA50 juga. Jadi ya mungkin bisa kita pantau ke depan. Itu nanti bakal cocok ketika market koreksi ya. Kalau memang nanti IHSG-nya koreksi tadi, nah ini biasanya yang berjaya saham-saham kayak gini. Tuh, yang penting sama batasi resiko aja, gunakan support resisten tadi. Itu untuk Unilever. Lanjut coba kita cek sih. Saya pengen bahas Avia karena kalau saya lihat di grup juga, grup cuan-cuan saham ya, banyak yang punya Avia. Dan ini kalau menurut saya sih saham mudah dianalisa yang bentuknya kayak gini. Satu hal yang pasti adalah bandarnya pakai closingan. Jadi kalau nggak pakai closingan, nggak usah nyantai aja. Nih, tuh, oke. Hari ini Avia naik 2,27%. Ini tipikal saham swing ya, dia pakai closingan. Dengan candle yang cukup menarik dan volume yang cukup besar juga. Terakhir seller cukup kuat, cuman kalau kita lihat buyer mulai mengambil alih dan sekarang sudah mulai mengarah ke atas lagi. Terakhir saya bahas Avia itu di sini 5 Juli ketika dia breakout dari double bottom di sini ya.
Nih, targetnya waktu itu saya bilang ada di sekitar sini. 945, dia udah kena 945 dan dia juga kena reject dari area kuatnya di sini ya. Dan update-nya waktu itu adalah dia berpotensi koreksi swing low ke sekitar 850 sampai 800 rupiah. Cuman ternyata kemarin dia cukup sampai 850 dan reject dari 835. Saat ini Avia berpotensi untuk view optimis ya. Dia membentuk yang namanya inverted head and shoulder. Dimana ini shoulder kiri, lalu ini headnya, lalu ini shoulder kanan. Kalau digambar ya kira-kira seperti ini. Shoulder kiri, head, lalu ini shoulder kanannya. Nah, cuman memang untuk konfirmasi pertama, Avia harus closing di atas 900 dulu. Dan kalau menurut saya ini masih belum ya. Karena dia masih closing di 900, artinya 900-nya masih belum breakout. Untuk support yang jelas kalau nanti Avia berhasil break dari 900 ya, ini bakal valid jadi support. Maksudnya untuk trailing stop, kalau teman-teman view-nya panjang ya. Nih, selama dia nggak close di bawah 850 sudah cakep banget. Sedangkan untuk target ke atas dari Avia adalah dari high-nya 960 sampai low-nya ada di 835. Nih, kemarin sempat dia double bottom di sini, mencoba untuk breakout, tapi masih reject dari 0,618 dan turun lagi sampai 850. Maka dari itu yang sebelumnya double bottomnya di sini saya rasa direvisi, double bottomnya lebih besar. Di sini bottom 1, ini bottom 2. Nah, Avia ini bakal cakep kalau dia berhasil break yang di sini. Sekitar 920 lah aman ya, 900 sampai 920. Kalau dia berhasil break di situ, maka dia berpotensi membentuk double bottom, itu konfirmasi pertama. Tapi kalau gagal break ya mungkin bisa inverted head and shoulder. Ini shoulder kiri, ini head, lalu shoulder kanan. Tapi kalau dilihat dari konsolnya ya, dan dilihat dari flow-nya, saya rasa kok lebih ke yang double bottom, bottom 1, bottom 2. Cuman besok tinggal kita lihat aja dan market selalu benar. Kalau berhasil break dari yang 0,618 dan closing, ingat pakainya closing ya, di atas 915 minimal, itu saya rasa Avia berpotensi menuju ke sekitar 1,618, all time high-nya di area 1035 sampai area 1000 rupiah. Itu adalah target dari si Avia. Atau simpelnya kalau kita bikin trend line bentuknya bakalan seperti ini. 685. Nah, ini nanti bakal jadi target dari si Avia. Ini kan high-nya 960 ya, sampai low-nya 835. Nah, pas nanti bakal kenanya di sini. Set. Nih, target dari si Avia kalau dia breakout dari resisten-resisten tadi. Cuman satu hal yang lebih cakep lagi, kalau Avia bisa ke 1040, dia bakal breakout all time high dan juga terkonfirmasi inverted head and shoulder. Targetnya ada di sini. Nah, sekitar 1200. Mana yang mau terjadi, saya pun nggak tahu. Yang penting kalau punya view tinggal dikawal dan jaga TS juga SL-nya. Seperti itu. Dan sama, selalu batasi resiko. Untuk support sekarang sebenarnya kalau kita pakai daily ya, untuk yang view-nya swing banget, itu masih di 850. Dan selama dia nggak close di bawah 850, Avia ini masih bagus. Cuman kalau kita pakai intraday, cari support yang agak deketan, ya mungkin di sinilah sekitar 880 sampai 850. Seperti itu. Jadi ya, batasi resiko aja. Harusnya besok cakep kalau kita lihat dari volume, candle, ini ya, volumenya mulai build up juga dengan candle yang bagus. Nah, kita lihat dalamnya. Hari ini Avia udah ke-update belum nih? Udah ke-update ya. Terjadi akumulasi lagi, buyer 19, seller 33. Flow-nya cakep. Bahkan kalau teman-teman lihat ya, ini bentuknya sih sebenarnya kayak crossingan antara REKZ dan juga ZPAZ. Biasanya ada AK, tapi AK barangnya tinggal sedikit. Ini ya, mungkin di sini dia ngabisin seller barangnya si AK waktu turun. Nah, AK barangnya udah mulai habis, jalannya udah mulai ringan. TA bagus, BDM bagus, akumnya juga bagus. Tinggal kawal aja, seperti itu. Yang penting sama, selalu batasi resiko. Itu untuk Avia. Lanjut coba kita cek film masih on track, nggak usah kita bahas dulu ya. Dari view terakhir kita coba cek masuk ke yang merah yang dijualin asing. Kita bahas Excel deh, yang hari ini rame ya, Excel dibahas di mana-mana. Naiknya pun juga lumayan. Hari ini Excel naik 4,21% dengan candle yang solid dan volume yang bagus. Nah, dan ini tadi adalah view terakhir dari si Excel. Terakhir saya bikin view ya. Nih, di sini ketika dia breakout, nih kalau nggak salah ada member yang tanya di grup 3 Agustus, dan ketika dia break
target dari si Excel adalah ke sini sekitar 0,618 di 2940 dan sekarang sudah lebih memantapkan diri kalau targetnya ke sana. Kenapa? Karena dia sudah higher low higher high dari area 0,382 seperti itu. Oke. Hari ini Excel naik 4,21% dengan candle yang bagus. Volumenya pun juga besar. Terakhir Excel ini naik ketika dia di sini ya, tanggal 3 Agustus menguat 7% dengan volume yang besar banget. Dan bagusnya Excel tuh breakout dari downtrendnya di sini. Ini kan ada sebuah garis downtrend line ya. Dia breakout dan terbentuk yang namanya cup handle. Di sini cup, lalu ada handle. Sempat beberapa kali retest di sini nggak dikasih lewat dan hari ini dia agak offside karena marketnya juga offside ya. Turun sampai 2500 meretest neckline cup handle di sini. Cup, lalu ini handle-nya. Kena reject, flow-nya kuat dan sekarang closing di 2720 untuk view kecil. Sedangkan untuk view besar kalau kita lihat Excel-nya dari retracement dari 3380 turun sampai 2240, maka dari itu kita bisa tarik Fibonacci dan kalau kita lihat dari bentukannya ya, ini target dari si Excel saya rasa bisa ke sini. Sekitar 3130 sampai 3000 rupiah. Kenapa? Karena dia lower high lower low dari sekitar 0,382 seperti itu. Jadi ya tinggal diupdate aja. Cuman sebelum menuju ke sana jelas banyak resisten juga seperti ini ya di 2800 ada resist, lalu setelah itu 2900 sampai 3000 baru area 3130. Cuman kalau dilihat dari bentuknya saya rasa Excel arahnya kuat untuk menuju ke sekitar 3000 ke atas seperti itu. Jadi ya sama batasi resiko juga. Dilihat dalamnya mulai golden cross menuju golden cross dari moving average. Pada movementnya masih oke kalau dilihat dari akumulasi totalnya ya. Dan ya tinggal kawal aja. Untuk sekarang support masih agak jauh di sekitar 2500. Itu pas sini juga moving average-nya. Dan support minornya ada di sekitar 2600. Jadi ya batasi resiko. Itu untuk Excel. Lanjut coba kita cek nickel-nickelan kemarin udah kita bahas ya, memang baru pada di resist dan wajar koreksi. Dharma juga kemarin udah kita bahas. Kalau teman-teman tanya view-nya Dharma, kepo view-nya Dharma, bisa cek konten kemarin aja 9 Agustus itu saya bahas Dharma, konten tadi malam sih. Kita masuk ke yang merah-merah aja deh hari ini deh. Nah, beberapa sudah ARB ya untuk saham-saham IPO-nya, Atap, Mora, Tool. Ini sampai ribut di Instagram ya yang Tool. Kita coba cek Bagri Group juga pada koreksi, Antam koreksi. Kita bahas apa nih? Kita bahas kok yang merah-merah spreadnya kecil-kecil ya, masih belum terupdate signifikan dari view terakhir. Kita masuk ke yang apa ya, hijau-hijau dulu aja deh. Kita bahas Medco. Dan mungkin sih kayaknya ini terakhir ya. Kayak saya juga mau ada acara juga, kita bahas Medco-nya aja. Oke, hari ini Medco naik 5,98% dengan candle yang bagus dan volume yang besar juga. Dan ini masih on track dengan view swing dari Medco grup Telegram cuan-cuan saham bulan Juli ya. Waktu itu call-nya di sini sekitar 15-18 Juli menu call-nya dan masih diupdate sekarang sampai sekarang dan masih on track. Terakhir Medco naik sampai 625, itu juga di area Fibonacci-nya dia ya yang belum di break 625, kena 0,618, lalu kena downtrend line dan akhirnya dia reject turun sampai 580. Nah, kemarin di 580 itu Medco juga lagi-lagi kena area Fibonacci-nya di sekitar 0,5 dan dia terlihat tidak membuat low baru. Low-nya kan 580 ya dan dia terlihat membentuk base 580 sampai 595. Dan hari ini kalau kita lihat si Medco berhasil break 595 dengan candle yang bagus dan volume yang besar juga. Dan saya rasa ini cakep untuk si Medco karena kalau memang dia besok bisa lanjut ya. Untuk si Medco ini dia bakal breakout dari high-nya dan juga breakout dari downtrend channel-nya. Seperti itu.
Nah, kalau misalkan si Medco besok break dari 630, target kenaikannya adalah ke 705 karena ini 0,5 tambah 0,5 sama dengan 1. Cuman kalau kita lihat bigger view seperti plan awal ya, ini terbentuk simetrikan triangle yang kalau si Medco berhasil break 705, targetnya bakal ke sekitar 1200 sesuai dengan view awal. Nah, untuk support sekarang pada struktur lebih besarnya bisa diupdate naik ke 580, sedangkan untuk support kecilnya ada di sekitar Rp600. Nah, untuk resisten ada di 625 sampai 630 yang mana jika dia berhasil break target selanjutnya 645, 670, 705 dan kalau break 705 targetnya adalah 800. Tapi kalau dia bisa ke 800 itu bakal breakout dari simetrikan triangle dan target patternnya bisa ke 1200-an. Ini juga sudah terangkum semuanya di laporan keuangannya Medco ya, yang mana nggak pernah bagi dividen, kemarin akhirnya bagi dividen dan ternyata ada interimnya. Oh tapi kecil ya interimnya 19 Agustus 0,001, ini kayaknya lupa dibagikan mungkin ya. Nih, cuman ini dia kemarin 2020 dia bagi dividen, jadi plannya juga dapat capital gain dan juga dapat dividen untuk yang ikut dari bulan Juli. Medco terakhir bagi dividen lama banget dan kelihatan kalau komoditi super cycle kali ini bikin dia cuannya banyak ya. Yang penting itu selalu batasi resiko aja. Untuk sekarang bisa dinaikkan trailing stop ke 580. Dan kalau dilihat dari bentuknya sih Sun bakal lewat ini 630 ini. Entah dia bakal cup handle atau nanti jadi ascending triangle, nggak ada yang tahu. Tapi kalau break dia bakal cakep untuk si Medco ini. Yang penting sama selalu batasi resiko. Oke, itu untuk konten hari ini, semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kurangnya dari saya juga. Jangan lupa support terus yang cuan-cuan saham dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Karena support teman-teman itu gratis, tinggal klik aja. Tapi sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Sekian dari saya, salam cuan.